Serasa kembali lagi di podcast Serasa, saatnya perempuan bersuara. Kali ini sama aku Dinda yang akan menemani selama beberapa menit ke depan. Dan aku mengucapkan selamat datang di podcast Serasa Rakul Puan volume 2. Tentunya nih hari ini aku udah kedatangan narasumber yang sangat hebat banget. Tapi sebelumnya aku mau remind dulu nih buat teman-teman semuanya. Kira-kira teman-teman ingat gak sih apa itu podcast Serasa? Kalau misalkan ada yang gak ingat, langsung nih ya, perhatiin. Podcast Rasa ini adalah wadah untuk menyampaikan aspirasi, kegelisahan, kecemasan, baik puan maupun tuan, baik yang berani bersuara maupun belum berani bersuara secara eksistensial. Dimana serasa dapat diartikan bahwa perempuan ini memiliki hak dan kebebasan untuk berbicara dan juga berpendapat. Oke, tadi kan aku udah mention ya bahwa aku ditemenin sama sosok wanita cantik yang benar-benar luar biasa, yang pintar dan juga benar-benar amazing banget. Langsung aja kita sambut Kak Nafas Triwidiawati. Hai Kak, apa kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Gimana lagi perjalanan kesini, lancar? Alhamdulillah lancar. Tadi nggak macet juga sih lumayan. Alhamdulillah Iya. gak macet. Ya kita tadi udah clearin area sih Kak. Iya. Spesial untuk Kak Nafas datang ke sini ya Keren di banget. podcast Selasa Vol 2. Oke. Nah, sebelumnya Kak Nafas udah makan belum? Udah sih tadi makan krengsengan di rumah. Waduh, enak banget ya. Iya, Emang bener. sendiri kah? Enggak, ibu. Oh, ibu Iya. yang masakin. Memang masakan di rumah itu memang Bener, enak banget ya guys Bener. ya. Oke. Nah, anyway nih, aku dengar-dengar katanya Kak Nafas ini sedang menempuh pendidikan di kedokteran hewan Universitas Erlangga, betul ya Iya, Kak? benar. Betul banget. Wah, keren banget sih ya Kak Nafas ini. Kalau gitu, biar teman-teman lebih mengenal lagi sosok Kak Nafas, aku mohon izin untuk membacakan CV terlebih dahulu. Boleh, ya. boleh. Baik, oke teman-teman. Jadi Kak Nafas ini merupakan seorang mahasiswi di kedokteran hewan Universitas Erlangga. Dan kemudian Kak Nafas ini juga sebagai asisten muda wali kota Surabaya, yakni Bapak Eri Cahyadi. Selain itu, Kak Nafas juga merupakan mitra muda UNICEF Indonesia tahun 2022 hingga 2024 as Cluster Communication Mitra Muda UNICEF ya Kak. Iya, Kemudian menjadi duta U-Report Indonesia pada tahun 2021 hingga 2022, duta U-Report Cluster Health, betul ya Kak? Nah, kemudian Kak Nafas ini juga udah sering banget menjadi narasumber atau speaker ya. Dan pastinya pengalaman public speakingnya sangat banyak sekali. Kak Nafas pernah menjadi narasumber dengan tema kesetaraan gender dan literasi finansial bagi perempuan masa kini pada Agustus tahun 2023 yang diselenggarakan oleh organisasi Global Peace Women. Kemudian Kak Nafas juga pernah menjadi narasumber Basic Public Relation Training dengan tema Building a Strong Personal and Professional Brand pada Juli 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Analitika Data ITS. Wow. Tapi selain itu nih guys, Kak Nafas ini juga punya pengalaman lain, yakni pernah menjadi internship di Maharani Zoo and Goa, tempatnya di Lamongan, Indonesia pada Januari 2023, dan pernah juga menjadi muhibah jalur rempak Kemdikbud RI pada tahun 2024. Wow, banyak sekali ya Kak pengalamannya Kak Nafas sendiri. Gitu tuh capek gak sih Kak sebenarnya? Sebenarnya capek, cuma emang kebermanfaatan dan relasi itu yang sangat penting karena emang kita itu dituntut untuk sebagai anak muda itu daya pikir sama tangannya itu kalau bisa untuk berkontribusi buat masyarakat umum gitu. Dan aku seneng banget sih karena emang yang aku pakai dan aku perbuat itu bisa bermanfaat buat teman-teman sekitarku juga. Oke, dan Kak Nafas sendiri tadi kan menjadi asisten muda wali kota. Benar. Ya Bapak Eri Cahyadi. Itu tuh prosesnya lumayan panjang pastinya ya Kak ya? Lumayan panjang. Ini diceritakan atau enggak? Boleh singkat aja sedikit Oke, aja. sedikit aja. Jadi di asisten muda itu ada 17 orang dengan rincian 9 orang dari eksternal dan 8 orang dari internal. Nah, seleksinya ini tuh ketat banget di mana banyak anak muda Surabaya itu yang mendaftar sekitar 368. Wow. Nah, dari internal karena aku dari internal yang diambil cuma 9 dan kami untuk seleksinya itu juga sangat ketat karena emang kita nanti dihadapkan sama permasalahan yang ada di kota Surabaya dan khususnya di masyarakat Surabaya sendiri. Nah, seleksinya itu apa aja? Yang pertama, kita membuat karya tulis
tulis, kemudian kita juga membuat esai, video, kemudian FGD, terus ada wawancara dan juri-jurinya itu sangat berkompeten di bidangnya. Nah, seleksinya itu juga kami itu harus, punya, pandangan terkait gimana ekonomi masyarakat di Surabaya, kemudian sosial politik di Surabaya itu gimana, terus kemudian pendidikan itu apakah sudah merata atau belum, itu semuanya kita bahas di wawancara. Kalau misalnya kita nggak tahu jawabannya dan, tiap juri itu pasti punya data per kelurahan, bagaimana kesehatan di kelurahan ini, apakah, permasalahan ini itu dapat di kelurahan ini. Nah, kalau misalnya kita jawabnya salah, ya itu otomatis sudah salah, karena emang juri udah tahu apa aja permasalahannya, udah dipetakan gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi Iya. keren banget karena Kak Nafas ini merupakan seorang asisten muda wali kota kita, Surabaya. Pastinya teman-teman kalau misalkan nih punya cita-cita yang sama mungkin seperti Kak Nafas pengen jadi asisten muda, tadi udah di-share sedikit sekali tipsnya ya. Jadi yang intinya harus banyak wawasan ya Kak Harus banyak sebelum wawasan. kita ikut seleksi untuk menjadi asisten muda wali kota Iya. Surabaya. Oke nih teman-teman, without any further ado, karena aku yakin pastinya teman-teman juga udah pada nggak sabar mau ke main topik. Karena hari ini podcast Serasa Volume 2 bakalan bahas tentang topik yang sangat relevan dan juga berkesinambungan dengan kita nih para perempuan tentunya di era saat ini. Kita akan membahas seputar bagaimana sih bahwa perempuan ini sudah berkemajuan dan juga sebenarnya sudah berkembang, namun masih ada saja hambatan-hambatan dan juga tantangan. Contohnya seperti stereotip gender, kemudian akses pendidikan yang terbatas dan juga hambatan budaya. Kalau begitu, without any further ado, dengan topik kali ini adalah ada apa dengan Puan, aspirasi Puan muda, langsung aja kita akan bahas lebih lanjut ya nanti bersama Kak Nafas. Kita akan sharing-sharing lebih lanjut, kita akan brainstorming, kita akan memberikan begitu banyak wawasan kepada teman-teman sesuai dengan apa yang pendapatnya Kak Nafas berikan. Tetap stay tune bersama podcast Serasa Volume 2 dengan tema Ada Apa Dengan Puan, Aspirasi Puan Muda. Oke teman-teman, kembali lagi di podcast Serasa Volume 2. Saatnya perempuan bersuara dengan tema Ada Apa Dengan Puan, Aspirasi Puan Muda. Nah, sekarang kita langsung aja nih mau tanya-tanya lebih lanjut sama Kak Nafas. Nih, first question. Faktor apa sih Kak menurut Kak Nafas yang bikin para perempuan muda ini cenderung kurang bersuara untuk mengungkapkan pendapat mereka, terlebih lagi apabila itu mencangkup politik? Oke, langsung aku bahas ya. Yes. Sebelumnya terima kasih banyak udah ngundang aku di sini. Nah, untuk hambatan-hambatan itu sebenarnya banyak sekali, karena untuk keterwakilan suara perempuan di dunia politik itu juga masih sangat minim. Nah, ini juga bukan hanya di politik, tapi di dunia kerja lainnya juga banyak sekali hambatan-hambatan, seperti, beban kerja yang banyak terhadap perempuan. Nah, perempuan ini harusnya memegang kunci strategis, karena kunci strategis ini bisa digunakan untuk perempuan, karena perempuan punya rasa empati, kemudian perempuan bisa untuk, bekerja dengan hati. Tetapi banyak sekali beban yang dirasakan oleh perempuan. Tidak hanya itu, perempuan, sewaktu bekerja atau di dunia politik juga dinilai juga bukan berdasarkan, kemampuan mereka, tapi dinilai untuk berdasarkan, pola kerja dirinya sendiri gitu. Nah, selain itu juga perempuan dinilai bahwasanya, kepemimpinannya itu masih kurang gitu, karena perempuan itu kan juga punya sifat keibuan gitu kan. Karena, perempuan juga sebagai salah satu makhluk yang perasa juga dan mereka pakai hati gitu. Sehingga masyarakat itu menilai bahwa yang cocok menjadi politikus gitu, itu harusnya laki-laki, karena dunia politik itu adalah dunia yang sangat keras gitu kan. Nah, itu cocok untuk laki-laki, padahal perempuan itu juga bisa berdaya di situ, perempuan bisa menyalurkan aspirasinya. Nah, seperti data di pemilu di tahun 2019, itu keterwakilan perempuan di politik itu sekitar 20,8%. Nah, itu belum mencakup 50%-nya. Nah, ini bisa dilihat bahwasanya laki-laki itu banyak yang menduduki kursi di DPR RI gitu kan. Nah, tinggal bagaimana, woman support woman itu sangat
perlu diberlakukan gitu. Nah, kalau misal ada pemilihan lagi, harapannya untuk perempuan-perempuan lain jangan pernah untuk takut masuk ke dunia politik, menyalurkan aspirasi kalian, dan jangan pernah takut untuk melakukan hal terbaik untuk kedepannya. Karena keterwakilan perempuan itu sangat penting, bukan hanya di politik tapi semua di dunia kerja. Dan hambatan-hambatan itu semoga masyarakat sadar bahwasanya stereotip gender itu tidak perlu dilakukan lagi karena kita semua setara gitu. Baik itu laki-laki, perempuan punya hak untuk menyalurkan pendapatnya, punya hak untuk bisa memimpin masa depan yang baik gitu. Oke, bener banget ya, Kak. Apalagi kalau misalkan dilihat-lihat, bagaimana perempuan yang punya hati yang Ya, tersebut itu bener banget masih suka dipandang rendah oleh iya, orang-orang. Mungkin mereka berkiranya kita tidak bisa memilah, padahal seharusnya kita sebagai wanita-wanita yang bisa memimpin, pastinya kita akan bisa memilah kapan kita harus menggunakan hati, kapan kita harus menggunakan benar. logika, begitu ya, Kak, Iya, Nafasnya? seperti yang dibilang Mbak Najwa Shihab ya, bahwasanya sukses itu berkorelasi kepada laki-laki dan berkorelasi negatif kepada perempuan. Ketika perempuan itu menuju kesuksesan, maka perempuan itu dianggap bahwasanya perempuan itu akan dibenci gitu kan. Dan banyak sekali stigma-stigma negatif di sana bahwasanya perempuan itu harus jadi ibu rumah tangga, nggak perlu jadi pejuang karir ataupun pejuang pendidikan gitu. Iya. Itu sih. Oke, dan kalau menurut Kak Nafas sendiri nih ya, tadi kan kita membahas tentang bagaimana aspirasi perempuan ini penting. Nah, kalau menurut Kak Nafas sendiri, seberapa pentingnya aspirasi perempuan ini? Mungkin, apa menurut Kak Nafas jika kita di negara Indonesia ini tidak ada perempuan yang pada akhirnya nggak berani beraspirasi, gitu. Menurut Kak Nafas bagaimana? Aspirasi perempuan itu sangat penting ya, karena di mana kita itu hidup secara berdampingan apalagi antar generasi ini gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada aspirasi perempuan, semuanya kalau aspirasi laki-laki itu bahkan tidak setara dalam artian, eee untuk perempuan itu berpikir kritisnya itu sangat panjang gitu. Kalau misal laki-laki hanya berpikir kritisnya itu cuma jangka pendek, tapi kalau perempuan itu jangka panjangnya itu sangat besar gitu. Nah, itu kenapa banyak sekali perusahaan yang dipimpin oleh perempuan itu banyak suksesnya di situ. Karena emang tipe-tipe perempuan itu adalah pemikir yang jangka panjang gitu. Nah, yang jangka panjang ini yang lebih selalu dapat untuk kesuksesannya daripada jangka pendek karena kalau jangka pendek itu kita cuma bisa bilang A, tapi nggak tahu jangka panjangnya gimana. Nah, ini sih yang nggak setara nanti. Bener banget sih, Kak, aku setuju banget sih, apalagi perempuan ini ya, detail banget nggak sih? Iya Setuju nggak bener, sih, Kak, detail Nafas? banget, lebih Kayak mulai dari berhati-hati. hal simpel dalam berhubungan aja, tanggal pacarannya tanggal Iya berapa, bener, tanggal jadian, terus kalau misalkan si cowok ngechat cewek lain jam berapa, inget kita kan, iya Kak? bener, Wow ya, teman-teman tuh ya, makanya kita sebagai perempuan itu mhm, jangan dilaksanakan di hubungan aja, tapi iya, beranilah kita ya ke berani politik, di depan umum segalanya, itu ilmu-ilmu kita, kedetailan kita bisa disalurkan semua apalagi untuk kemajuan negara bener Indonesia. bener. Yes. Oke, sekarang kita membahas tentang, sesuatu yang lagi gempar juga nih ya di dunia maya. Nah, tentang ada yang berbilang bahwa yang muda yang berkarya. Namun ada juga, simpang siur di luar sana mengenai dinasti politik nih katanya. Nah, hal tersebut itu membuat ketika kita melihat anak muda yang berkarya itu jadi kesannya, wah kamu pasti ada yang bantu nih, wah kamu pasti ayahmu, ibumu, atau siapapun mungkin keluarganya yang membantu dia. Nah, menurut Kak Nafa sendiri, hal seperti itu tuh kayak gimana sih, Kak? Karena kan sayang banget ya kalau misalkan kita nih sudah berusaha menjadi seorang pemuda yang berkarya, namun karena simpang siur dan netizen di luar sana membahas tentang dinasti politik, takutnya malah membuat orang-orang di luar sana jadi menyamaratakan bahwa seluruh anak yang berkarya itu pasti ada backing-annya, pasti ada backing-annya. Nah, itu menurut Kak Nafa sendiri kayak gimana, Kak? Oke, menurut aku nanggepin dulu ya yang tentang yang muda Iya. berkarya itu. Nah, di
untuk pengalamanku yang bergerak di bidang sosial sama beberapa organisasi pemerintahan, aku menilai bahwa yang muda yang berkarya itu sebagai apresiasi buat anak muda untuk mendorong anak muda itu bergerak sebebas mungkin. Itu dahulu sebelum ada dinasti politik. Nah, tapi untuk dinasti politik ini kan keturunan yang diturunkan dari atas ke anaknya atau enggak ke keluarganya di satu lingkungan tertentu gitu kan. Nah, hal ini tuh membuat bahwasanya anak muda itu tidak bisa untuk bergerak menyalurkan aspirasi dan pendapatnya secara bebas gitu. Nah, untuk menyikapi hal tersebut, kalau dari aku, kita harus memberikan akses kebebasan yang adil terhadap semua anak, khususnya anak muda, bahwasanya kita tidak boleh menyamaratakan pendapat dinasti politik, karena untuk beberapa anak muda yang udah masuk ke dunia politik itu bukan semuanya dapat backingan dari orang tua, apalagi dari kekuatan finansial orang tua dan keluarganya. Nah, mungkin karena emang ada dinasti politik, semua orang menganggap bahwasanya semua mendapatkan backingan dari orang tuanya. Padahal banyak sekali anak muda yang masuk ke politik itu berdasarkan kemampuan, integritas mereka, dan pengetahuan serta kecerdasan gitu yang dimiliki oleh beberapa kalangan muda. Nah, ini saatnya kita, aku, kalian semua sebagai generasi muda, ayo sama-sama saling positif, kita memberikan dukungan untuk apa yang udah terjadi, karena hal yang udah terjadi tidak bisa dirubah gitu. Nah, ini saatnya kita yang memulai gerakan baru, gimana caranya mengembalikan tentang yang muda yang berkarya itu bisa digaungkan lagi, supaya orang-orang antar generasi, orang terdahulu dan generasi selanjutnya itu bisa menganggap bahwasanya kita bisa bebas adil untuk melakukan sesuatu, berkontribusi nyata untuk memajukan negeri. Nah, kalau untuk saranku semuanya, ayo kita sama-sama untuk berkontribusi, untuk menyuarakan pendapat kita melalui karya-karya kita yang kita buat. Kita pastinya bisa kok jadi generasi muda yang peduli dan tanggap terhadap apapun perubahan itu. Karena untuk dinasti politik itu kan sebuah perubahan yang sangat-sangat tidak pernah dipikirkan sebelumnya, karena tiba-tiba ada beberapa hal yang tidak seharusnya itu diganti secara tiba-tiba gitu. Nah, ini saatnya kita harus menjadi generasi yang peduli akan perubahan itu. Kita harus gaungkan bahwasanya suara kita bisa didengar dimanapun itu. Tangan kita, daya ingat kita, keringat kita, itu semua berguna untuk masa depan kita. Nah, kita mulai harus mengembalikan stigma-stigma yang udah bertebaran buat anak muda, yaitu gimana caranya kita harus bisa membuat karya yang terbaik. Tidak harus dengan karya musik atau karya seni, tapi kita bisa berangkat sedikit hal, kita bisa menginisiasi sebuah gerakan baru, membuat sebuah motivasi di Instagram. Apalagi zaman-zaman sekarang kan zamannya teknologi ya, teknologi informasi itu berkembang sangat pesat. Nah, ini saatnya anak muda membuat gerakan baru, membuat gebrakan baru untuk sama-sama mengalihkan stigma negatif itu tadi karena dinasti politik. Nah, ayo jadi pemuda yang kreatif dan inovatif gitu. Yes, aku setuju banget sih sama Kak Nafas, Ya. karena walaupun di luar sana lagi rame-rame tentang dinasti politik dan sebagainya, itu harusnya tidak menjadi hambatan buat Benar. kita anak-anak muda buat terus tetap berkarya. Bahkan benar juga kata Kak Nafas tadi, bahwa nggak harus kok melakukan suatu hal yang langsung besar, tapi Iya. bisa dengan contohnya ya Kak, buang sampah. Buang sampah. Kita bisa loh guys, buang sampah langsung pada tempatnya. Itu merupakan suatu gerakan kecil yang bisa kedepannya tuh bisa memajukan Indonesia. Bener gak sih Iya, Kak Nafas? benar. Nah, oke, tadi kan kita juga udah bahas tentang kita juga gak boleh takut buat tetap terjun ke mengutarakan aspirasi Iya. kita, apalagi misalkan di bidang politik seperti itu ya Iya. Kak. Nah, menurut Kak Nafas sendiri, nah ketika Kak Nafas mau dulu ya waktu mau terjun ke dunia politik, hal terbesar, hambatan terbesar dan rintangan terbesarnya tuh apa sih? Apalagi sebagai seorang perempuan.
Oke, untuk hambatannya ya, karena yang tadi awalnya sempat dibahas bahwasanya keterwakilan suara perempuan itu masih sangat minim di Indonesia, bahkan di DPR RI itu masih 20, ini pemilu 2019 itu sekitar 20,8%. Nah, tidak ada separuhnya. Nah, hambatan-hambatan antar generasi itu sangat ini ya, sangat menakutkan karena emang selain di dunia politik, kita itu juga dihadapkan pada tantangan 2045 teman-teman semuanya. Karena emang usia produktif anak muda itu jauh melambung tinggi 70% angkanya daripada usia lanjut gitu. Nah, untuk hambatannya ya sebagai perempuan yang pertama bahwasanya banyak stigma yang bertebaran di sana. Perempuan itu tidak harus memimpin, tidak pantas untuk memimpin karena emang perempuan bersifat lemah lembut gitu kan. Nah, apalagi di politik yang dunianya sangat keras gitu, banyak sekali perdebatan di lingkup elit yang besar gitu. Nah, semua anak-anak muda mengira bahwasanya di politik, khususnya di pemilu ini tuh mereka melihatnya bahwasanya ini tuh rame-ramenya elit gitu. Padahal politik yang sebenarnya itu adalah ketika keserasian antara hal-hal yang kita dapatkan gitu ya, itu bisa berguna untuk kedepannya. Nah, politik itu tidak hanya tentang pemilu, teman-teman. Nah, perempuan bisa menjadi salah satu ikut serta dalam andil politik. Jangan jauh-jauh memilih baju saat kalian beli baju di ini aja itu termasuk politik gitu. Kalian membanding-bandingkan brand ini dengan brand itu termasuk salah satu hal yang politik. Jadi intinya politik itu berpengaruh juga terhadap kehidupan kedepannya. Nah, hambatannya ini ya sangat penting itu karena emang keterwakilan itu masih sangat minim dan banyak sekali yang mengira bahwasanya perempuan itu nggak bisa sukses, perempuan itu harus banget duduk dan harus jadi ibu rumah tangga, nggak perlu kejar karir sampai ambis gitu karena nanti bakal ada sesuatu hal yang sangat menakutkan. Contohnya kalau kamu kejar pendidikan terus, kalau kamu ikut politik, kalau kamu ikut sosial dan lain sebagainya, nanti nggak ada anak-anak yang mau ngedeketin atau hal-hal itulah yang buat kita buat takut gitu. Nah, ini menjadi tantangan bersama dan menjadi evaluasi bersama, nggak hanya tentang perempuan, laki-laki pun gitu. Jadi ayolah women support women gitu. Bisalah laki-laki support perempuan juga gitu. Yes, harus banget ya. Bener. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang mana kita pastinya harus support each other, betul ya Kak? Iya. Nah, ngomong-ngomong tadi sudah di mention nih sama Kak Nafas tentang 2045. Nah, menurut Kak Nafas sendiri, anak-anak anak-anak muda generasi penerus ini kira-kira akan menjadi apakah akan benar-benar menjadi generasi emas 2045 atau justru menjadi generasi cemas 2045? Oke, kalau dari aku ini konteksnya kita melihat masa kini untuk masa depan di tahun 2045, di mana anak muda itu kalau menurut aku dihadapkan pada kecemasan. Karena apa? Karena jujur teman-teman, beban yang kita bawa, beban generasi muda yang disampaikan oleh generasi teratas itu sangat besar banget. Kita dituntut untuk memajukan nama Indonesia di tahun 2045. 2045 itu bukan hanya tentang sumber daya manusia, tapi ada salah satu faktor, yaitu faktor yang mempengaruhi itu faktor ekonomi, di mana pendapatan per kapita Indonesia itu harus melambung tinggi gitu kan. Nah, terus kita dituntut kayak ibarat membangun sebuah rumah. Orang-orang generasi teratas kita membangun sebuah rumah terus salah pilih semen dan akhirnya rumah itu ambruk gitu kan. Terus kita sebagai generasi muda harus disuruh bangun rumah lagi dari nol untuk memajukan rumah itu gitu. Ibaratnya ada sebuah sistem yang udah bagus terus diulik-ulik terus kita harus buat bangun yang bagus lagi, itu adalah beban untuk kecemasan. Kalau misalnya Indonesia perlu 2045 itu maju gitu kan, apalagi untuk bonus demografi ini kalau tidak dimanfaatkan itu bakal menjadi bumerang tersendiri buat Indonesia. Dan tantangan terbesar anak-anak Indonesia yaitu yang pertama
sumber daya manusianya sendiri. Kualitas pendidikan di Indonesia menurutku belum sepenuhnya merata, kualitas pendidikan, kesehatan, bahkan pendidikan zaman sekarang pun masih terbilang sangat mewah. Dalam artian banyak sekali anak-anak di Indonesia Timur itu yang belum mendapatkan akses pendidikan yang betul setara gitu. Nah, ini saatnya aku mulai mendukung bahwasanya anak muda itu harus berani bersuara terhadap kecemasan-kecemasan ini. Jangan sampai kita dituntut untuk jadi generasi 2045, tapi tidak ada campur tangan dari semua antar generasi. Jadi 2045 itu bukan punyanya anak muda aja, punya semua antar generasi, termasuk pemerintah, masyarakat, dan anak muda itu sendiri. Nah, terus teman-teman, ternyata di tahun 2045 tantangan terbesar lainnya yaitu tadi pendapatan per kapita, yang dimana anak muda disuruh menjadi wirausaha di dunia ekonomi kreatif, seperti pembangunan platform, terus pembangunan ekonomi kreatif yang wirausaha muda itu. Nah, itu bagaimana kita bisa menaikkan angka pendapatan per kapita yang dari 20,8 ya. Itu yang politik ya, misalnya politik itu. Terus yang pendapatan per kapitanya itu 4. Pendapatan per kapita saat ini. Kita disuruh naikkan di tahun 2035 misalnya, itu sekitar 6, pendapatan per kapita 6% US dollar itu. Nah, sedangkan untuk jangkauan di 2045 capaiannya itu harus mencapai 13%. Nah, itu bayangkan angka lonjakan pendapatan per kapita, semakin tingginya tahun itu semakin fluktuasi ekonomi sama beberapa bahan-bahan pokok itu bakalan mahal, dan ini menjadi tantangan terbesar bagi anak muda. Gimana caranya kita bisa membawa angka ekonomi itu bisa mencapai hal yang tinggi di angka 13. Nah, itu tadi kenapa pemerintah mulai sekarang itu mendukung sekali usaha-usaha anak muda yang bergerak di bidang ekonomi kreatif ya, karena emang salah satu tujuan dari generasi emas 2045 ini dua, ada pendidikan dan ekonomi. Tapi pendidikan belum merata, sedangkan SDM itu yang dibutuhkan adalah berpikir secara kritis, kognitif, soft skill, hard skill itu harus merata. Kita nggak bisa hanya hard skill tapi nggak ada soft skill. Nah, itu kenapa tadi aku sempat mention bahwasanya UNICEF sama beberapa kementerian itu sudah membuat pendidikan keterampilan hidup. Karena pendidikan keterampilan hidup bukan hanya pendidikan menjahit, pendidikan membaca dan lain sebagainya, tapi gimana caranya anak muda itu dibekali tentang critical thinking, terus kemudian gimana caranya bisa berdiskusi, kemampuan public speaking. Nah, hal-hal ini tuh perlu diwujudkan. Dan intinya aku menitip pesan untuk semua lapisan masyarakat, khususnya pemerintah, ayo jangan sampai membuat beban kepada generasi kita, generasi muda di tahun depan 2045. Ini adalah sebuah sistem di mana generasi semua harus turut andil untuk membangun kemajuan bangsa itu sendiri. Karena kalau misalnya beban itu dikasihkan ke kita nggak akan bisa mungkin gitu ya. Karena kalau akses pendidikan dan kesehatan, ekonomi tidak merata di semua daerah, khususnya daerah 3T itu. Oke, betul banget sih Kak. Apalagi satu kalimat yang membuat saya sendiri itu tadi agak sedikit merinding adalah ketika jangan hanya menuntut generasi emas 2045, tapi benar kata Kak Nafas bahwa di sini tuh seharusnya ada dukungan-dukungan lain yang sangat berpengaruh kepada kita anak muda. Nah, ngomong-ngomong soal anak muda, tadi kan mungkin terkait dengan ekonominya sudah mulai didukung dan segala macam, dan pendidikan pun sedang diusahakan untuk kalau bisa lebih diratakan lagi, apalagi di daerah 3T, betul seperti kata Kak Nafas tadi. Nah, sekarang ngomong-ngomong soal prestasi mungkin ya, prestasi anak muda di Indonesia. Kalau misalkan para pemerintah ataupun Indonesia menginginkan generasi emas 2045, tapi gimana caranya kalau misalkan dukungannya itu sendiri masih belum maksimal, betul kan Kak Nafas? Salah satu contohnya seperti yang akan ditanyakan nih,
pendapat Kak Nafas sendiri terkait bagaimana anak Indonesia yang sebenarnya berprestasi, namun dia itu lebih diuja, lebih diapresiasi di negara orang daripada di negara kita sendiri. Karena kalau sobat serasa lihat juga banyak sekali di dunia maya sana ya, mungkin seperti contohnya yang familiar Putri Aryani. Dia dulu sudah berprestasi di Indonesia sejak dia masih kecil. Namun ketika dia masuk ke American Got Talent, baru dia terkenal sekarang, baru muncul, baru diapresiasi oleh negaranya sendiri. Nah, dengan kasus-kasus seperti itu, menurut Kak Nafas sendiri, bagaimana kita bisa mewujudkan generasi emas 2045 namun mengapresiasi saja negara kita belum sanggup, malah lebih diapresiasi di negara lain. Bagaimana menurut Kak Nafas? Kalau disuruh milih, aku lebih milih untuk diapresiasi di negara lain gitu ya. Karena apa? Karena emang bener Dinda, kalau di negara Indonesia ini kurang banget untuk apresiasi anak berprestasi. Berprestasi diapresiasi kalau dia menguntungkan sebuah negara, di mana udah bawa nama negara, di situ baru diapresiasi. Tapi sebelum itu nggak pernah ada dukungan sama sekali. Nah, tapi untuk beberapa belakangan ini banyak sekali aku lihat untuk program kementerian itu yang buka buat anak-anak muda yang berprestasi. Salah satunya itu ya ada pemuda pelopor itu yang dibuat dari Kemenpora gitu ya. Nah, untuk tanggapannya mungkin lebih banyak diapresiasi untuk semua kalangan pemerintahan, karena kan emang untuk anak muda ini kan kalau semakin diapresiasi itu semakin banyak anak muda lain itu yang tergerak untuk berkontribusi bersama-sama berlomba-lomba mencari prestasi itu sendiri gitu kan. Nah, tapi untungnya Dinda di Jawa Timur sendiri itu juga gubernurnya itu juga sangat suportif sama anak muda, mendukung banget anak muda, dan beliau juga sudah membuat apresiasi salah satunya yaitu pemuda pelopor, kemudian pemuda utama Jawa Timur, di mana anak-anak yang udah berkontribusi lebih dan udah membuat sebuah program gebrakan untuk anak-anak muda di daerahnya, itu nanti bakal dapat piagam waktu Sumpah Pemuda. Nah, ngomongin soal prestasi juga, ini sempat dibahas juga waktu LPDP, banyak sekali lulusan LPDP yang enggan kembali di Indonesia gitu. Karena mungkin ya anak yang berprestasi itu merasa bahwa di Indonesia ini gajinya masih sangat minim gitu, tidak setara sama pendidikannya mereka. Nah, mungkin kedepannya Indonesia diperbanyak lagi untuk lapangan pekerjaan gitu ya, karena lapangan pekerjaan itu secara nggak langsung bisa mengapresiasi bagi lulusan-lulusan di perguruan tinggi negeri ataupun swasta dan perguruan tinggi dari luar negeri gitu. Nah, itu salah satu apresiasi kecil gitu ya, yaitu dengan cara pembuatan lapangan pekerjaan yang merata. Nah, tapi untuk beberapa program kementerian ini emang beberapa belakangan ini Dinda, itu mereka itu kayak berlomba-lomba untuk mengapresiasi karya-karya anak muda. Kayak contohnya di perguruan tinggi negeri itu ada juga yang golden ticket content creator kayak gitu. Nah, hal-hal itu ya juga termasuk prestasi gitu kan. Ada juga yang karyanya sampai dibukukan kayak gitu. Nah, aku sih udah mulai setuju sama Indonesia belakangan ini karena udah mulai mempunyai rasa peduli sama anak Udah ada mudanya, pergerakannya udah gitu ada ya, Kak, ya? pergerakannya gitu. Tapi kalau untuk yang dulu-dulu masih belum sama sekali gitu. Yes, betul banget. Jadi ya bisa dibilang Indonesia sudah mulai lebih aware lagi ya terhadap benar. apresiasi-apresiasi prestasi anak bangsa itu sendiri. Oke, nih ngomong-ngomong, Kak Nafa sendiri role modelnya siapa sih, Kak, kalau boleh tahu? Aku role modelnya Mbak Najwa Shihab. Mbak Najwa Shihab. Kalau boleh tahu kenapa tuh, Kak? Kenapa menjadikan sosok Najwa Shihab adalah role modelnya Kak Nafas? Oke, yang pertama Mbak Najwa itu mendorong untuk kesetaraan gender, di mana salah satu perempuan yang berani untuk bersuara baik itu soal politik dan beberapa bidang lainnya itu ya Mbak Najwa Shihab. Beliau berani untuk mengatakan kebenaran dan berani untuk menegur kesalahan di depan publik langsung. Dan dari beliau saya belajar bahwasannya untuk
Mbak Najwa itu kan bukan seorang politik ya awalnya, tapi dia adalah di jurusan hukum UI, Iya. tapi dia udah bergerak di politik karena emang sering mengundang politikus untuk datang di podcastnya gitu. Nah, ini yang saya rasakan di mana saya juga merasa bahwasanya saya dulu salah jurusan gitu, tapi makin ke sini saya makin semangat untuk menjalani jurusan saya karena saya percaya bahwasanya nanti kerja ke depan itu pasti juga bisa lebih dari yang saya Iya. kerjakan sekarang gitu. Nah, dan belajar dari Mbak Najwa Shihab bahwasanya perempuan itu harus berani bersuara, perempuan harus berani mengambil keputusan terbaik. Karena kalau misal kita nggak ngambil keputusan, kita bakal disetir sama diri kita sendiri gitu. Yes, setuju banget. Dinda sendiri pun sangat-sangat mengidolakan Mbak Najwa Shihab, Iya, benar. karena memang pengaruhnya sebesar itu ya, Iya. Kak Nafas ya. Beliau memang benar-benar sangat menyebarkan bagaimana beliau tuh bisa masuk ke anak muda Iya. di apa kalangan kita ya. Ya, memang beliau sangat-sangat bagus sekali. Oke, setuju banget aku sama Kak Nafas ya. Jadi role modelnya Kak Nafas sendiri adalah Mbak Najwa Shihab. Makanya gimana Kak Nafas sendiri juga sudah ya 11-12 lah ya sama Kak Najwa Shihab ya. Amin. Amin. Oke nih, ngomong-ngomong soal tadi nih, di CV kan sudah ada, aku mengatakan bahwa Kak Nafas sendiri tergabung dalam Mitra Muda UNICEF. Nah, Ya. boleh banget dong Kak di-sharing gimana sih proses-prosesnya ketika mau masuk ke UNICEF, apa aja step-stepnya dan segala macam. Oke, untuk yang pertama itu sebelum mendaftar di UNICEF, saya dulu itu sebagai Forum Anak Surabaya, salah satu organisasi anak di bawah naungan Kemen PPA, dan untuk di kota itu ada di bawah Dinas Perlindungan Anak, itu DP3A PPKB. Nah, dari situ karena kan UNICEF ini bergerak di isu pemberdayaan anak ya, anak Iya. Indonesia di bawah naungan PBB. Kemudian saya ingat bahwasanya ada salah satu organisasi PBB yaitu UNICEF. Kemudian saya lihat di Instagramnya UNICEF. Nah, ternyata teman-teman ada salah satu tips yang bisa digunakan. Ternyata banyak sekali organisasi yang di bawah naungan kementerian ataupun UN itu punya Instagram platform sendiri. Jadi segala informasi kegiatan program itu tidak diupload di Instagram resmi. Kayak misal di UNICEF Indonesia itu sangat minim sekali. Nah, ada salah satu Instagram resminya lagi yaitu U-Report Indonesia, UNICEF Report. Nah, banyak sekali program-program yang dibuat sama UNICEF itu diuploadnya di situ. Jadi kalau misalnya anak muda nggak tahu sampai segitunya, itu nggak bakal tahu kalau ada program segede itu gitu. Nah, terus akhirnya aku cobalah di UNICEF Report itu, coba jajak pendapat aktif. Kemudian 2021 ada pendaftaran Duta U-Report. Jadi kami bertugas untuk menjelaskan U-Report itu kepada anak-anak muda. Dan dari situ dari 50,3 ribu followersnya bisa naik jadi 83 ribu gitu kan. Nah, kemudian untuk persyaratan pendaftarannya itu yang pertama, karena kan ini organisasi PBB kan, Iya. itu harus bisa berbahasa Inggris, itu awalnya. Tapi lama-kelamaan waktu di UNICEF itu, inklusivitas itu ketat banget, karena di sini kan aman dan setara untuk semua anak gitu kan. Jadi waktu ada workshop yang tentang Inggris kayak gitu, pakai bahasa Inggris, itu tuh ada translatornya gitu kan. Nah, kemudian untuk tipsnya, yang pertama, kita disuruh buat ini, pertama esai, terus motivasi mendaftar itu apa, kemudian kontribusi yang sudah dilakukan selama kamu hidup, selama jadi anak muda itu apa aja kontribusinya gitu. Kemudian rencana tindak lanjut kalau kamu keterima di UNICEF itu bakalan ngapain gitu. Karena nanti kita bakal mengadvokasi beberapa organisasi gitu ya. Terus kita juga harus bisa punya pengetahuan lebih gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, kita disuruh membuat video gitu, buat video perkenalan, terus program-program yang udah kita lakukan itu apa aja gitu. Nah, kalau
Alhamdulillah ya Dinda, untuk kinerjaku itu dinilai cukup bagus dari 2021 sampai akhirnya aku diperpanjang sampai 2024 ini gitu. Iya. Nah, kemarin 2023 UNICEF sempat membuka kesempatan buat anak muda, tapi itu terkhusus cuma 8 sampai 13 orang saja Mhm. gitu. Nah, sedangkan yang timku sama beberapa anak itu tanpa tes lagi gitu. Jadi diperpanjang lagi sampai 2024. Nah, kegiatan di UNICEF itu sangat positif teman-teman, di mana nantinya relasi yang kita peroleh itu sangat banyak. Kita Iya. dihubungkan. Salah satunya kemarin aku sempat jadi pembicara di aksi bergizi UNICEF. Itu gabungan programnya dari Kemen PPA, Kemendikbud, kemudian Kemenak, sama yang akhir-akhir ini Kemendagri katanya mau join juga di program itu. Nah, yang kayak gini tuh yang relasinya tuh yang kuat banget dan Iya. paling mahal Iya, didapetin betul. selain intensif ya kayak Mhm. gitu. Ini tipsnya ya itu tadi, banyak baca, banyak Iya. banyak lihat program-programnya. Dan aku mau kasih tips Dinda, kalau kamu pengen tahu program kementerian buat anak-anak muda, kamu lihat nih di Google, kementerian apa aja yang ada di Indonesia. Kemudian kamu lihat berapa direktorat di bawah kementerian itu. Misalnya di Kemendagri ada Direktorat Jenderal Politik Pemerintahan Umum. Nah, itu ternyata punya lagi di bawahnya ada Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia. Iya. Nah, ini kemarin aku diundang juga di Jakarta sama IPDN juga ya, itu acara itu. Jadi intinya kalian harus cari dulu nama kementeriannya Iya. apa, kemudian di bawah direktoratnya itu apa, itu biasanya. Tuh. Oke, jadi emang bener ya, kita sebagai anak muda ini juga harus gencar searching, kita Iya, juga harus cari-cari dulu, kita harus banyakin wawasan, kita juga harus apa, kalau misalkan kita mau daftar UNICEF atau seperti iya, Kak Nafas itu sendiri, kita juga harus searching dulu, kita tambahin wawasan kita persiapkan diri supaya semuanya bisa lancar. Dan ketika udah keterima, seperti Kak Nafas dipertahankan, sehingga bisa dipertahankan sampai 2024 ini, begitu luar benar. biasa sekali Kak Nafas. Oke, karena ini sudah mendekati detik-detik terakhir, karena setelah ini kita bakal seru-seruan lagi sama Kak Nafas. Aku ada last question ya. Aku pengen coba dong Kak, boleh banget dikasihkan harapannya kepada anak-anak muda di luar sana, utamanya para perempuan juga nih, supaya kita sebagai perempuan itu gak takut, kita berani, dan juga gimana sih tipsnya supaya kita sebagai perempuan, langkah awalnya kayak gimana supaya kita bisa berani mengutarakan aspirasi, ngomong di depan publik, dan memberikan berkecimpung dalam memberikan perubahan pada Indonesia dan juga untuk anak-anak muda di luar sana. Oke, yang pertama itu harapannya, aku berharap bahwasanya kalian semuanya yang nonton podcast ini, dengerin podcast ini, jangan pernah takut untuk memulai sesuatu karena masa depan Indonesia itu ada di tangan kalian. Kalau misalnya kalian takut, nanti siapa lagi? Nah, ini saatnya kalian, sama-sama bergandengan tangan karena kita adalah, manusia yang beradab, kita ada manusia yang punya akal gitu. Nah, pergunakan akal kalian, daya ingat kalian, dan tangan kalian untuk berkontribusi dalam segala aspek kehidupan, baik itu kehidupan akademik maupun non-akademik. Jangan pernah takut untuk berkarya gitu. Kalau karya karya kecil, sekalipun itu kecil, itu nggak apa-apa karena itu nanti akan berdampak sangat luas. Nah, apalagi di zaman sistem informasi digital ini, pergunakan digital dengan baik, pergunakan suara kalian, baik itu tentang politik ataupun tentang bidang-bidang lainnya yang bergerak di bidang pendidikan pun sekalipun, itu nggak apa-apa karena emang kita sebagai generasi muda itu harus benar-benar mengayomi kebenaran gitu. Kita suarakan kebenaran dan kita jauhi kemunafikan gitu. Karena kalau tanpa dukungan dari semua antar generasi dan khususnya antar generasi muda, kita nggak bakal bisa bersatu, kita akan terpecah belah nantinya. Karena generasi ini adalah generasi yang punya beban lebih, punya beban dari Indonesia sendiri,
kita sangat berat teman-teman. Jadi sebisa mungkin ayo sama-sama bergotong royong, bergandengan tangan, kita buat perubahan itu dari diri kita sendiri dan kita mulai sekarang. Jangan ditunda besok-besok gitu. Nah, jangan yang untuk berkarya, lanjutkan karya kalian, dan yang belum berkarya semoga nantinya kalian bisa mempunyai karya sendiri, baik itu tentang karya di dunia fashion, UMKM maupun di dunia copywriting dan lain sebagainya. Jangan pernah takut untuk memulai sesuatu. Dan untuk perempuan di sana, kalian berharga, kalian berdaya, kalian mempunyai suatu kemampuan untuk memimpin. Suara kalian menentukan diri kalian sendiri dan menentukan gimana masa depan bangsa itu sendiri. Karena kita di sini adalah perempuan-perempuan yang setara dengan laki-laki. Kalian gak sendiri, kita sama-sama menjadi perempuan. Aku berbicara sebagai perempuan dan Dinda sebagai perempuan. Kita berharap semuanya bisa untuk menyampaikan aspirasinya, baik itu tentang pembangunan ataupun itu tentang sebuah kebenaran pun sekalipun, jangan pernah takut untuk memulai untuk berbicara. Sederhana aja untuk berbicara mungkin bisa melalui media sosial teman-teman. Kalau enggak saling ketemu satu sama lain itu berbicara aja gitu. Jadilah pendengar yang baik antar generasi, itu aja. Oke, wow, keren sekali ya. Tadi Kak Nafas sudah memberikan harapan dan juga sedikit tips bagi kita para perempuan untuk berani mengaspirasikan dan berani berbicara. Pokoknya pada intinya jangan takut ya, Kak. Jangan takut. Benar-benar jangan takut, coba aja selama itu hal positif dan mungkin kedepannya bisa membuat perubahan yang nyata untuk Indonesia itu sendiri. Oke teman-teman, setelah ini kita bakal ada games, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune karena kita bakal main seru-seruan tutupnya bareng sama Kak Nafas. Stay tune dan jangan kemana-mana, tetap di podcast Serasa Volume 2. Oke teman-teman. Oke teman-teman, Sobat Serasa, kembali lagi di podcast Serasa Vol 2. Sekarang kita bakal main game sama Kak Nafas. Kita bakal main game This or That nih Kak. Nah jadi aku spill dulu ya aturannya, sederhana aja kok. Jadi nanti Kak Nafas harus memilih di antara dua pilihan mana yang lebih srek sama Kak Nafas, mana yang lebih sesuai dengan pendapatnya Kak Nafas nih. Oke, sudah siap Kak? Siap dong. Oke, sudah siap. Langsung saja. Yang pertama, bersuara tapi dilengsarkan atau bungkam tapi dinaikkan? Bersuara tapi dilengsarkan. Oke, kenapa tuh Kak? Boleh spill alasannya? Karena aku sudah lega untuk menyuarakan apa yang udah aku rasakan dan udah aku pendam selama ini. Karena kalau misal dipendam tapi kita mendapatkan sebuah jabatan baru, itu gak bakal bisa ada hikmahnya karena nanti bakal capek sendiri gitu. Karena apa yang kita pendam itu bakal menghantui kita gitu. Betul sekali. Mending bersuara tapi itu tentang kebenaran sekalipun dan kita dilengsarkan, nggak apa-apa karena rezeki orang itu nggak ada yang tahu. Mungkin dilengsarkan di jabatan ini, tapi kita nggak tahu ke depannya kita akan naik jabatan atau justru lebih baik gitu. Karena Allah suka sekali sama kebenaran. Yes, betul sekali, Masya Allah. Oke, pertanyaan kedua. Dibanggakan di negeri orang atau ditunggangi di negeri sendiri? Dibanggakan di negeri orang. Oke, silakan Kak Nafas, alasannya. Karena yang pertama, aku bisa melakukan aktivitas tanpa harus ditunggangi sama kepentingan orang lain. Apalagi itu yang menyangkut tentang politik sekalipun, itu aku nggak bakal mau. Terus yang kedua, di negeri orang justru lebih diapresiasi. Sebenarnya miris ya Dinda, Iya, kalau misalnya sangat-sangat. di negeri sendiri malah ditunggangi gitu. Nah di negeri orang diapresiasi karena aku melihat bahwasanya di luar negeri tuh banyak sekali WNI itu yang keluar ke luar negeri itu karena mereka ingin bekerja di sana dan lapangan pekerjaan di sana itu lebih banyak gitu. Banyak fresh graduate yang masih menganggur di Indonesia karena ya itu tadi keterbatasan pekerjaan di Indonesia membuat mereka itu menjadi pengangguran. Yes. Dan tiap tahun lulusan di Indonesia ini mahasiswa itu banyak sekali, hampir paling 60.000 per tahunnya lebih ya itu. Nah bayangin
pekerjaan sedikit sedangkan lulusan di perguruan tinggi itu banyak sekali. Apa nggak ini ya? Iya, Apa nggak sayang sekali buat iya, pendidikannya, bayar UKT-nya itu. iya. Jadi aku lebih baik diapresiasi di luar negeri, tapi emang bener-bener nyata daripada harus diapresiasi di negeri, tapi aku harus ditunggangi sama kepentingan beberapa orang gitu. Yes, betul. Aku setuju banget sih, Kak. Mhm, Apalagi kalau di luar negeri kita bisa berekspresi iya, sebebas mungkin dan tetap diapresiasi. Mungkin ini juga karena sumber daya manusianya ya, Kak. bener, Mungkin buat teman-teman juga nih yang nonton podcast Serasa, jangan sampai ya jadi netizen-netizen yang suka julid, apalagi bener, merendahkan mental anak Indonesia. Nggak banget ya, Kak. Mending kita pergi aja ke luar negeri ya, Kak ya. Oke, lanjut. Pendidikan atau karir? aku karir. Oke, kenapa tuh, Kak? Kalau misalnya karir itu bukan tentang pekerjaan, Dinda. Jadi karir itu banyak, ada tentang relasi. Nah, di dalamnya itu juga ada tentang pendidikannya. Iya. Kalau misalnya pendidikan, kita fokus ke pendidikan itu kan dalam artian hard skill ya. Kalau hanya pendidikan hard skill aja itu nggak dapat relasinya, nggak dapat manfaatnya. Justru malah kita cemas, capek. Capeknya dalam artian kita hanya mengejar nilai gitu. Kalau misalnya di karir kita mendapatkan sebuah relasi baru. Di sana banyak sekali orang-orang yang lulusan dari berbagai bidang, berbagai jurusan, berbagai fakultas dan universitas terbaik. Nah, di sana kita juga mendapatkan ilmu karena emang sering sharing gitu kan. Nah, selain itu juga di karir itu pasti kita punya motivasi untuk melanjutkan pendidikan kita yang lebih tinggi gitu. Karena kalau kita utamanya mengidekan sebuah karir, kita punya plan karir yang tinggi, itu pasti kita harus menyeimbangkan di pendidikan kita gitu. Jadi kalau misal kita lihat pendidikan aja, kita ngejar hard skill aja nggak dapat soft skillnya, itu rugi besar. Karena emang pemuda ini kan sampai umur 26 tahun ya. Iya. Nah, ini adalah masa puncak-puncaknya kita buat gimana caranya relasi itu ada gitu. Ya, aku setuju juga sih. Karena apalagi sekarang aja kita kalau cari kerja itu Soft udah skill. nggak lihat nilai rapor. Bener. Pasti yang dilihat hasil wawancara kita. Bener. Jadi kalau misalnya kita terlalu fokus ke pendidikan, tapi kita melupakan soft skill, kita melupakan relasi, Iya. kita melupakan hal-hal di samping itu ya. Ya gimana ya gitu. Bener. Jadi kurang juga ya Kak Iya. Nafas. Iya betul sekali. Oke, selanjutnya, menjadi pemimpin atau menjadi bagian dari tim? Menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin. Iya. Yes, teman-teman ya jangan mau kalah, menjadi pemimpin. Oke, kenapa Kak Nafas? Karena yang pertama, jujur backgroundku adalah ketua OSIS, yang dimana ketua OSIS di SMA aku itu yang kali pertama perempuan yang menjadi ketua OSIS itu ya aku, Dinda. Wow. Kenapa berani untuk memimpin? Karena aku merasa bahwa aku mempunyai kompetensi untuk memimpin. Padahal waktu itu aku belum mempunyai pengalaman organisasi sama sekali. Tapi dengan tekad dan keberanian yang kuat, aku percaya bahwasanya aku mempunyai inovasi yang lebih, aku mempunyai daya ingat yang lebih, kreativitas, inovasi, itu aku punya semuanya. Dan ini saatnya aku mulai menunjukkan diriku, aku mulai mengekspresikan diriku untuk orang banyak, dan alhamdulillah waktu itu aku mendapatkan sebuah prestasi untuk kemajuan di SMA aku. Nah, yang awalnya aku takut buat memimpin, justru aku lebih bijak dalam memimpin karena aku bisa tahu bahwasanya karakter orang itu nggak hanya satu aja karakternya, tapi kita bisa belajar banyak sekali karakter. Tiap hari kita menemukan orang baru, kita harus belajar karakter orang itu. Dan kenapa harus jadi pemimpin? Karena menjadi pemimpin yang baik itu adalah masa depan yang sangat berarti bagi aku. Karena apa? Karena kebermanfaatan menjadi pemimpin itu sangat penting ya. Kita tidak hanya dituntut untuk memimpin, tapi gimana caranya sewaktu kita mendapatkan kepemimpinan itu, apa yang akan kita lakukan. Itu yang menjadi kunci sebenarnya di kepemimpinan ini. Ketika kita mendapatkan sebuah jabatan baru, kita nggak boleh langsung bangga gitu, tapi ini adalah sebuah amanah baru, dan ini saatnya kita membuat sebuah dorongan dan motivasi baru sewaktu kita dipilih itu gitu. Jadi kayak ibarat ya beban juga gitu, tapi bebannya justru lebih
kebermanfaatan itu sendiri ada gitu. Dan aku memilih untuk memimpin daripada dipimpin karena kita bisa mengerti semua karakter orang, kita bisa belajar banyak orang. Kalau misalnya kita menjadi anggota tim, kita nggak pernah mendapatkan pengalaman yang lebih banyak Iya. gitu. Iya. Oke, nah ngomong-ngomong soal dipimpin atau memimpin, kan Kak Nafas memilih untuk menjadi seorang pemimpin. Iya. Kak Nafas setuju nggak sih kalau kita nih sebenarnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, kita ini memimpin diri kita sendiri? Setuju. Yang pertama, kenapa makhluk sosial, khususnya kita sendiri tuh memimpin diri kita sendiri, karena emang kita sewaktu membeli sesuatu, ini adalah contoh kecilnya. Iya. Kita pasti memikirkan sampai, ini penting nggak ya dibuat ya? Ini jangka panjang atau jangka pendek, terus kebutuhan ini masuk kebutuhan sekunder atau tersier. Nah, hal kecil itu tuh menjadi pemimpin bagi Iya. kita sendiri gitu. Nah, kok jadi pemimpin gitu? Kadang ada yang tanya, ya karena emang kita mendorong diri kita untuk tidak berfoya-foya, untuk menghemat uang, untuk kepentingan yang akan datang. Karena kita nggak pernah tahu permasalahan ke depan itu gimana gitu. Iya. Nah, jadi dengan cara menghemat uang itu kita juga bisa memimpin diri kita sendiri. Terus salah satu contohnya juga ketika kita di dalam sebuah forum, kita berani untuk menyampaikan pendapat kita gitu ya. Berani menyampaikan apa yang ada di pikiran kita kepada khalayak luas, itu juga termasuk pemimpin. Terus kemudian kita juga memberikan suara kita ketika pemilihan ketua RT atau ketua kelas, itu juga menjadi seorang pemimpin gitu. Pemimpin dalam artian bukan hanya sekedar memimpin semua orang, tapi diri kita sendiri atas apa yang kita pilih gitu. Oke, yes, betul banget, aku setuju banget. Lagi-lagi setuju ya. Memang Kak Nafas memang benar-benar hebat sekali ya, sangat memotivasi kita semua pastinya. Dan last question, oke? Sudah siap, Kak? Siap dong. Oke. Kerja keras atau kerja cerdas? Kerja cerdas. Oke, kerja cerdas. Kenapa tuh, Kak Nafas? Karena zaman sekarang itu semua sistem harus ada digitalisasi. Kita harus siap akan perubahan. Kalau misalnya kita kerja keras tapi nggak kerja cerdas, itu akan capek teman-teman. Dimana kedepannya anak muda itu kan dituntut bebannya sangat tinggi banget. Kalau semakin kita cerdas, pikiran kognitif kita maju, terus kemudian SDM-nya semuanya kerja cerdas, banyak inovasi yang dihasilkan dari pikiran anak muda sendiri gitu. Bayangin ke depannya kita akan digantikan sama teknologi. Belakangan ini aja AI udah ada ya. Kalau misal kita nggak ada kecerdasan, kita cuma kerja asal kerja, keluar keringat tapi kita nggak pernah kasih inovasi, itu nanti akan rugi gitu. Karena nanti ke depannya itu di revolusi industri itu bakal digantikan sama perangkat robot gitu. Nah, kinerja manusia ini yang akan dipakai itu ya apa ya? Itu tadi kecerdasan otak. Makanya kenapa sistem pendidikan saat ini tuh dibilang mewah, karena emang belum aksesnya itu belum merata sama sekali. Baik di Indonesia Timur itu belum merasakan akses pendidikan yang merata. Nah, ini saatnya ayo kita semua generasi muda sama-sama menyuarakan bahwasanya pemerintah harus membuat akses pendidikan secara merata gitu ke semua daerah 3T, dan kita mempunyai peluang lebih untuk membuat otak kita itu bisa cerdas gitu kan. Karena emang kalau kerja cerdas itu apapun yang kita pikirkan tuh bakal ada dampak besarnya. Kalau kerja keras kan cuma keringat doang yang keluar. Kita disuruh kerja keras. Dan satu, ingat, jangan sampai Indonesia dijajah. Dijajah dalam artian teman-teman ngerasa nggak kalau industri sekarang itu banyak orang luarnya. Kita justru Indonesia, negara kita dijadikan sebagai tenaga kerjanya, bukan sebagai bosnya. Nah, gimana caranya ini menjadi catatan penting buat teman-teman. Ayo berinovasi lebih, ciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri. Dengan cara apa ya? Mungkin mulai membuat sebuah platform baru buat anak muda. Banyak loh Dinda anak-anak yang berkompeten ya. Ini bisa berkolaborasi bareng. Mungkin bisa buat wirausaha muda, atau enggak mungkin bisa hal kecil, jualan di kampus-kampus itu juga bisa.
mungkin siapa tahu besok jadi bos dan bisa memperkerjakan dan buka lapangan kerja baru itu. Jadi kerja Yes. cerdas gitu. Iya, bener banget. Kerja cerdas ya. Jadi jangan sampai kita tergantikan sama robot-robot di luar Benar. sana ya, Kak. Dijajah sama industri, kita Yes. malah jadi pembantunya Nah, gitu. iya, masa di negara sendiri kita yang kerja di negara kita sendiri. Benar. Kenapa kita nggak jadi pencetusnya, betul ya, Iya, Kak Nafas benar. ya? Makanya kita harus memilih kerja cerdas. Iya. Oke, Kak. Tak terasa teman-teman, serasa Vol 2 kita sudah sampai di penghujung acara nih. Nah, sebelum aku tutup nih, aku mau minta dong Kak kesan pesannya nih kepada podcast Serasa dan juga mungkin harapan kedepannya untuk podcast Serasa. Oke, kesannya yaitu yang pertama, podcast Serasa ini sangat bagus banget karena emang nggak ada sama sekali podcast lain di fakultas lain ataupun di universitas lain yang mengangkat isu kesetaraan gender. Dan aku yakin kalau podcast Serasa ini hadir untuk membantu permasalahan yang ada di negeri kita sendiri, yaitu ya yang pertama ketimpangan gender itu sendiri, teman-teman. Jadi aku berharap dengan adanya podcast Serasa ini, podcast Serasa bisa membantu banyak perempuan dalam berekspresi lebih, dalam menyampaikan suaranya, memberikan keputusannya, dan pesannya yaitu semoga podcast Serasa ini bisa membuat gebrakan baru, bisa mengundang narasumber yang emang kesetaraan gender gitu. Nah, mungkin bisa diundang lah yang perempuan-perempuan ini gitu. Atau mungkin tidak hanya perempuan yang sukses, mungkin bisa perempuan yang emang dulunya sempat punya permasalahan. Nah, itu bisa diundang untuk memotivasi para perempuan dan generasi muda saat ini gitu. Kalau hanya cerita suksesnya, nanti yang diambil hanya suksesnya aja, nggak ada cerita Perjuangannya. pengalaman perjuangannya gitu. Nah, mungkin kedepannya mungkin bisa dikulik lagi untuk teman-teman mengundang narasumber yang emang perjuangannya sangat panjang banget gitu. Nah, kalau ngomongin perjuangan ya, dulu aku di SMP sempet dibully loh, Dinda. Ya ampun, Sempet dibully, terus sosok aku Kak Nafas Iya, aku guys sempet pernah dibully, menjadi guys. korban bully ya Pernah dibully, terus Allah. akhirnya aku nggak gentar waktu itu, Yes. emang frustasi di awal ya. Terus nilai UN ku jelek, terus akhirnya yaitu aku pembalasan lewat jadi ketua OSIS itu. Setuju banget Itu sih Kak Nafas. itu kenapa aku memilih pemimpin, karena Yes. emang aku ingin mendengarkan suara orang, aku pengen menjadi pendengar yang baik, aku pengen menjadi pelihat yang baik kayak gitu. Ya bener banget. Jadi walaupun kita terjatuh, tapi kita balas itu dengan Benar. diri kita sendiri. Iya. Jangan kita sibuk mikirin pembalasan yang negatif, tapi kita upgrade diri ya Kak. Iya. Kita tunjukkan bahwa kita tuh nggak seperti yang mereka jelek-jelekan. Iya, benar. Keren banget Kak Nafas. Oh my god, thank you Kak, what a great talk. Aku seneng banget bisa dapat kesempatan buat ngomong sama Kak Nafas. Aku mengucapkan terima kasih banyak Kak Nafas sudah mau datang ke podcast Serasa dan mau berbincang-bincang, sharing sama teman-teman juga. And teman-teman semuanya jangan lupa ya, teman-teman stay tune terus karena podcast Serasa nggak hanya sampai sini saja. Jangan lupa buat follow IG-nya Rangkul Puan di @rangkul_puan. Dan juga nih ya, buat teman-teman yang masih mau kepoin lebih lanjut tentang Kak Nafas, boleh banget nih Kak, di spill dong IG-nya Kak Nafas apa nih? Jadi jangan lupa di follow dan tanya-tanya di @naftri ya, teman-teman. Oke teman-teman, jadi kesempatannya ya tidak akan pernah putus kalau misalkan teman-teman langsung follow Kak Nafas dan juga stay tune terus buat podcast Rangkul Puan, podcast Serasa yang lainnya, dan jangan lupa follow @rangkul_puan. Oke teman-teman, terima kasih ya, aku Dinda sebagai host. Sampai bertemu lagi di podcast Serasa volume selanjutnya. See you.